Usarama pintu batang kaleku, tunduina dikat okuan tuo lalino mapari. Da ami sabiang anak buah Toy mandai limanku, oh Yesus, arangina pena masalopi, ku tonton untuk kadami. Lima kaborok mi puang usorong mo mintu na batang kaleku, tunduina dikka o puang belana totang pa belana. Sabiang anak buah Toy mandai imamku, oh Yesus, arangina pena masalopi, ku tonton untuk kadami. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur bahwa hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang tetap memelihara dan menyertai kita,
Hari ini kita masuk pada minggu yang keempat di bulan Desember, yaitu tanggal 20. Salam jumpa dalam kasih mesra Tuhan Yesus Kristus. Tinggal sesaat lagi kita akan sampai pada puncak perayaan masa raya Natal tahun ini. Di tengah banyaknya gejolak di negeri Indonesia, kita tetap percaya kasih dan cinta Tuhan tidak akan dapat memisahkan kita semua. Tema minggu ini adalah kehendaknya, bukan kehendakku. Menjadikan kita semakin teguh, mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hari-hari hidup kita di masa mendatang. Mari bersatu dalam sukacita Minggu Advent saat ini, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita habiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam kekasih Kristus. Dan bagimu juga. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 89 ayat pertama sampai keempat, dilanjutkan ke ayat 20 sampai 26. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mutu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegar seperti langit.
Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambamu. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan, Kepada orang-orang yang engkau kasihi, katamu. telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan tanganku meneguhkan dia, Musuh tidak akan menyergapnya. dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namamu, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Saudara-saudara, dengarkanlah hukum kasih atau perintah mengasihi. Terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan akan pernah. Kasih besar. Saudara-saudara, dalam menyambut hari Natal di Minggu Advent yang keempat saat ini, marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sering lalai dalam mengemban perintah-Mu. Padahal tidak lama lagi kami akan menyambut dan menikmati hari kelahiran-Mu. Sungguh kami sering mengecewakan Tuhan dan sesama kami. Kami sering melawan kehendak Tuhan dan mendahulukan keinginan kami. Ya Tuhan,
dengarlah seruan dosa kami yang berdosa ini. Kami bergumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami, harta kami musnah sudah, hati masih milik kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Mazmur 116 ayat 7 dan 8. Sebagai respon kita akan kasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai wujud mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan yang mengantar kita dalam memberikan persembahan ini dari Mazmur 89 ayat 2-3 demikian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Yesus, di kamu rindukan
Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga yang kudus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, ketika kami telah diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, melalui persembahan yang sudah kami berikan ini. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati persembahan kami, memberkati yang masih ada pada kami, memberkati anak-anak-Mu yang mengelolanya, dan juga bagi anak-anak-Mu yang akan memakai persembahan ini. Biarlah nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan Tuhan, di dalam segala kesetiaan keberadaan kami. Ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, jika di dalam kami memberikan persembahan kami, ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan tetap menolong kami, memampukan kami, memberikan persembahan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman, mari kita mohon pimpin Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan pagi ini, mengangkat syukur kami untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kami dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih, ada hari perhentian Tuhan mungkinkan kami bisa beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan. Di tengah sukacita kami beribadah Tuhan, ada waktu bagi kami, kesempatan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong apalah kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran Tuhan yang kami mau baca renungkan pagi ini boleh menjadi bagian kami, pedoman dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama pagi ini lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari 3 bacaan. Pertama, 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7 dan 16. Bacaan yang kedua dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Dan bacaan yang ketiga dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Bacaannya pertama 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7 dan ayat 16. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel, yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Ayat ke-16. "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku.
tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa, untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha. Pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang yang merenungkan firman dan mewujudkannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure semangat, Puang.
Saudara-saudara, ada sukacita? Puji Tuhan. Bacaan utama kita terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1-7 sampai 7 dan ditambah 16. Dengan tema kehendaknya bukan kehendakmu. Kehendaknya bukan kehendakmu. Saudara, orang yang kuat bukanlah orang yang sanggup mengangkat dan memikul gunung di pundaknya. Orang yang kuat adalah orang yang bersedia melepaskan keinginannya, lalu dengan hati yang menyembah berkata, kehendaknya bukan kehendakmu atau ku. Ini mu kecil atau ku kecil. Kehendaknya dalam artian kehendak Tuhan, bukan kehendakmu manusia, ku. Amin. Kenapa? Setiap manusia atau setiap orang pasti punya keinginan dan harapan. Punya harapan tertentu dalam kehidupannya. Termasuk saudara dan saya. Betul? Dan akan sangat membahagiakan ketika keinginan atau harapan itu bisa terwujud dan menjadi kenyataan. Amin. Luar biasa. Tetapi bagaimana jika kerinduan itu tidak menjadi kenyataan? Apa sikap saudara? Dalam bacaan utama kita pagi ini, diceritakan tentang pengalaman Raja Daud ketika sudah berada dalam zona nyamannya, memiliki rumah yang bagus, menikmati suasana yang aman, tentram. Namun dia mengalami kegelisahan dalam hatinya karena melihat tabut Tuhan hanya disimpan di bawah tenda atau kemah saja. Sementara dia mendiami rumah yang oke punya, dalam artian mewah, bagus. Dikatakan dari kayu aras. Ini menarik untuk direnungkan. Kenapa? Tidak banyak orang percaya yang berpikir seperti Daud. Ketika berada dalam zona nyaman, memiliki rumah yang bagus, harta melimpah, mengalami aman, tentram, lalu mau memikirkan hal-hal yang rohani. Masalah gereja, pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Daud tidak. Justru ketika dia menikmati kenyamananlah, hatinya terusik gelisah karena melihat tabut Tuhan hanya disimpan di bawah tenda saja atau kemah. Sementara bagi orang Israel atau Israel tahu bahwa tabut Tuhan adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Karena itulah ia atau Daud menyampaikan niat kegelisahannya kepada Nabi Nathan dalam ayat pertama dan yang kedua, katakan, ketika raja telah menetap di rumah dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah kayu aras. Padahal tabut Tuhan atau tabut Allah diam di bawah tenda. Saudara, kalau memperhatikan kalimat itu, betapa mulia niat Raja Daud, bukan? Tidak heran kalau Nabi Nathan langsung menanggapi secara positif akan niat baik Daud itu. Bahkan mungkin terpesona mendengar pernyataan Raja Daud ketika itu. Perhatikan respon Nabi Nathan dalam ayat 3 dari bacaan utama kita. Dia katakan bahwa, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu.
Sebab Tuhan menyertai engkau. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Rasa kagum Nabi Nathan akan penyertaan Tuhan terhadap Raja Daud membuat Nabi Nathan tidak lagi bertanya kepada Tuhan tentang niat hati Raja Daud untuk membuat rumah bagi tabut Tuhan. Karena baginya itu toh niat yang baik dan mulia, betul? Dan itu saudara yang kasih Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa pada malam itu juga firman Tuhan datang kepada Nabi Nathan agar menyampaikan firman kepada Raja Daud dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari bacaan utama kita. Tetapi malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Saudara kasih, sebagai pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pengurus OIG, pemimpin dalam negara bangsa ini, bahkan jemaat Tuhan, janganlah kedekatan kita kepada seseorang, pejabat, orang kaya, teman karib alias soulmate, membuat kita sebagai pelayan Tuhan, pemimpin, lupa memperlakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah seperti yang dialami Nabi Nathan, yang tidak bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga harus menerima teguran Tuhan untuk menelan kata-katanya kembali. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang baik menurut kita manusia belum tentu baik dalam pandangan mata Tuhan, atau belum tentu Tuhan mengendakinya. Amin. Amsal 16 ayat 2 dan 3 katakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena itu saudara kasih Tuhan Yesus, yang perlu kita imani dan yakini ialah bahwa Allah sudah merancang masa depan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tugas kita adalah mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sebagai bagian kita dengan segenap hati, sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab atau prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan kita akan melihat apa yang Allah perbuat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, nasihat pengkhotbah katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Dan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukannya sebagai upah. Kolose 3, 23, 24a.
Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui ketika pembacaan kita pagi ini, dalam sorotan tema, kehendaknya bukan kehendakmu, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, memiliki sikap rendah hati. Ayat 1 dan 2. Memiliki sikap rendah hati. John Piper mengatakan, setiap kebaikan dalam kehidupan Kristen bertumbuh dalam tanah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, setiap kebajikan dan setiap anugerah menjadi layu. Itu sebabnya, kata John Piper, Calvin mengatakan kerendahan hati adalah yang pertama, yang kedua, dan ketiga dalam iman Kristen. Dalam bacaan utama kita pagi ini, kita temukan sosok atau pribadi yang luar biasa. Walaupun dia sudah begitu sukses dalam kepemimpinannya sebagai raja, dengan menikmati kenyamanan dan kedamaian bersama bangsanya, bahkan musuh-musuh sekitarnya menyiak. Namun Daud tidak lupa, bahkan tetap memiliki kerendahan hati. Itu nampak dalam sikapnya, antara lain menghormati Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, Daud merasa tidak pantas tinggal dalam rumah yang bagus, sementara tabut Tuhan hanya disimpan di bawah tenda atau kemah saja. Padahal Daud menyadarinya, semua yang dia capai, kemenangan terhadap musuh, kedamaian, semua karena pertolongan Tuhan. Dikatakan bahwa ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh-musuh sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Saudaraku, itu artinya bahwa Zema Israel sungguh melekat dalam jiwa Daud. Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Artinya kualitas kehidupan agama yang mandek adalah hasil dari kurangnya hasrat kudus. Cepat berpuas adalah musuh utama yang mematikan dari pertumbuhan rohani. Harus ada keinginan yang kuat, atau kalau tidak akan ada manifestasi dari Kristus pada umatnya. Pernyataan dari Awe Tozer. Kenyataan yang kedua, kerendahan hati Daud. Menghormati hamba Tuhan sebagai utusan Tuhan. Ayat yang kedua bagian B katakan, Daud menghormati Nabi Nathan dengan meminta nasihat atau petunjuk daripadanya sebagai utusan Tuhan tentang bagaimana sepantasnya yang harus dia perbuat terhadap tabut Tuhan tersebut. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita memberi hormat atau menghormati dengan sepantasnya kepada para pemimpin rohani atau hamba Tuhan yang Tuhan utus di tengah-tengah kita, saudara dan saya? Penulis surat Ibrani katakan dan nasihatkan kepada kita, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Yang kedua,
tidak memaksakan keinginan hatinya. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saudara, ketika Tuhan tidak mengizinkan dan mengoreksi keinginan Daud untuk membangun tenda bagi tabut Tuhan, bukannya dia kecewa, tapi justru sebaliknya. Mengapa? Daud sangat meyakini dikatakan bahwa pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, begini firman Tuhan, masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah kediaman selama aku mengembara bersama-sama dengan seluruh Israel. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 1. Amsal 21 ayat 2 dikatakan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Makanya kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya dalam bacaan kita atau bacaan utama kita pagi ini diceritakan bahwa lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Kesadaran Daud akan keadaannya, akan keadaan keluarganya yang sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi Allah sangat mempedulikan dia. Karena bagi Tuhan, dia tahu persis apa yang ada dalam hati saudara dan saya. Itu yang Allah lihat dalam pribadi Daud. Kalau kita lihat pernyataan yang selanjutnya dikatakan, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada ini? Artinya kesadaran Daud akan posisinya di depan Tuhan membuat dia tunduk dan hormat kepada Tuhan dalam kehidupannya. Bagi Daud, Allah adalah segala-galanya. Saudaraku, ingatlah bahwa berserah tidaklah sama dengan menyerah. Menyerah berarti tak mau berusaha lagi karena merasa gagal dan takut gagal lagi. Tetapi orang yang berserah pada Tuhan adalah orang yang tetap melakukan bagiannya dengan maksimal, serta mempercayakan hasil akhirnya kepada Tuhan dan tidak kecewa dengan keputusan yang Tuhan berikan kepadanya. Amin. Ini berserah. Karena itu benarlah tema kita pagi ini. Kehendaknya, bukan kehendakmu atau kehendakku. Yang terakhir, yang ketiga, meyakini dan mentaati firman Tuhan. Dalam ayat 12 sampai 16, kalau kita lanjut dalam pembacaan kita itu, dikisahkan itu bahwa apabila umur sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya,
dan ia akan menjadi umatku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Respon Daud. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Luar biasa. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Kalau kita perhatikan kalimat itu, kita bisa melihat ayat bandingannya dalam Lukas pasal 1. Bagaimana respon Maria ketika menerima berita bahwa ia beroleh kasih karunia di hadapan Allah dan akan mengandung serta melahirkan seorang anak laki-laki walaupun dia belum bersuami dan akan menamai dia Yesus. Ia berkata ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah Maha Tinggi. Apa kata Maria? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi daripada aku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, tatkala Maria mengambil kesimpulan seperti itu, tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Seorang gadis perawan yang belum bersuami harus mengandung selama 9 bulan dan melahirkan seorang anak. Enggak semudah yang kita bayangkan. Tapi bagi Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi bagi dia ialah mentaati kehendak Tuhan dan bukan kehendak dirinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab tidak mengenal iman yang tidak membawa kepada ketaatan. Saya ulangi, Alkitab tidak mengenal iman yang tidak membawa kepada ketaatan. Juga tidak mengenal ketaatan yang tidak tumbuh dari iman. Keduanya berada dalam sisi yang berlawanan dari koin yang sama. Jadi ketika kita katakan beriman kepada Tuhan, ketaatan kita akan menyertai. Ketika kita mentaati kebenaran firman Tuhan, maka iman kita akan menyertainya juga. Saudara, bagaimana mewujudkan kehendaknya bukan kehendakmu? Yang pertama, memiliki hidup rendah hati. Itu bisa lihat dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam hal ini ada 2 bagian. A, menghormati Tuhan dalam hidupnya. B, menghormati hamba Tuhan sebagai utusan Tuhan. Ayat 2b. Yang kedua, tidak memaksakan keinginan hatinya. Ayat 4-7. Yang ketiga, meyakini dan mentaati firman Tuhan. Kita bisa lihat dalam ayat 12-16. Bandingkan Lukas 1 ayat 37-38. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak saat teduh. Bapak hamba sudah berhenti dalam menerjemahkan firman-Mu. Dalam keterbatasanku, Roh Kudus terjemahkan lebih jauh, sehingga tidak seorang pun kembali dengan sia-sia. Tapi kembali dengan sorak-sorai. Ada firman yang melawat mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, mari kita naikkan syafaat kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang menyembah Tuhan pagi ini, bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat. Kami bersukacita bersama-sama dengan
Ketujuh saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Reto Kristianto Pali 20 Desember. Chris Kevin Patayang 21 Desember. Bapak Christian Antara Matasak 20 Desember. Bapak David Doludea 20 Desember. Devi Natalia Kalamba 20 Desember. Ibu Emi 24 Desember. Cheryl Viola Raya 26 Desember. Terima kasih Tuhan bahwa sepanjang tahun hamba-hambamu, anak-anakku sudah Engkau sertai dalam perjuangan hidup mereka. Banyak pengalaman yang mulai dinikmati bersama dengan Tuhan. Harapan kami ke depan agar Tuhan yang sama akan terus menggembalakan, menuntun, memimpin mereka dalam perjalanan kehidupan ini. Sehingga mereka lagi boleh melihat lagi mengecap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan dari kehidupan mereka, pribadi, rumah tangga, dan tugas pekerjaan, pendidikan, mereka tetap boleh mengecap, merasakan penggembalaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Dan terus namamu diagungkan, ditinggikan, dipermuliakan. Kami juga bersyukur bahwa kami boleh ada di penghujung atau akhir bulan Desember ini. Terima kasih kami ada di minggu yang keempat Advent. Kami boleh bersukacita bersama-sama Tuhan sudah dan sedang menyertai kami dan mempersiapkan kami untuk menyambut, memperingati perayaan Natal lagi dalam tahun ini. Biarlah sukacita Tuhan tetap boleh menjadi bagian kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai umat yang percaya di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Bahwa Tuhan Immanuel ada bersama dengan kami. Akan terus menuntun langkah hidup umatmu dalam perjuangan ini. Sebagai orang yang percaya, teguhkan, kuatkan iman kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami, akan menyertai kami. Walaupun Tuhan dalam kondisi sekarang, secara manusia, kondisi yang tidak mengenakkan dalam masa pandemi COVID-19. Tapi kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami, akan terus menguatkan kami karena itu peliharakan umatmu Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan mereka, baik ketika mereka berada di rumah, maupun harus keluar rumah karena tugas tanggung jawab pekerjaan, harus mengikuti pendidikan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, sehingga umatmu tetap boleh merasakan kasih kebaikan Tuhan. Dan dari kehidupan mereka Tuhan, penyertaan-Mu senantiasa mereka rasakan, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Tolong Tuhan anak-anak kami juga dalam perjuangan. Biarlah berkat Allah tetap boleh menjadi bagian mereka. Bahkan juga para lansia yang membutuhkan kekuatan ekstra dalam menghadapi masa pandemi. Jagai peliharakan mereka dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga mereka tetap terlindungi oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan Engkau Allah kami, sandaran kami, tempat kami berharap berseru. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Piatu. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami juga mesti berdoa untuk gereja kami dalam persiapan untuk menyambut masa raya Natal ini. Besok perayaan Natal anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong berkati agar supaya Natal tahun ini membawa sukacita bagi mereka walaupun harus merayakan Natal secara virtual atau online. Tuhan tolong kuatkan mereka. Biarlah sukacita Tuhan mereka rasakan juga lewat peristiwa Natal, perayaan Natal tahun ini. Demikian juga perayaan Natal jemaat pada 24 malam. Engkau juga memberkatinya supaya semuanya berlangsung dengan baik dalam berkat Tuhan. Berkati panitia, berkati semua yang ambil bagian dalamnya, dalam mempersiapkan perayaan Natal ini. Baik sekolah minggu maupun jemaat, diberkati Tuhan. Sehingga itu akan berlangsung dengan baik dan membawa berkat tersendiri bagi umatmu, jemaat kami. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa untuk persiapan hamba-Mu, Pendeta Sumolobo yang akan pulang ke Toraja dalam acara pemakaman orang tua kekasih bersama anak kasih Nada. Tuhan tolong supaya berkat Allah boleh menjadi bagian mereka dalam persiapan, sehingga ketika mereka menempuh perjalanan penerbangan, kasih sayang menjadi bagian mereka, keselamatan daripada menjadi bagian mereka, sehingga acara di sana nantinya akan berlangsung dengan baik dalam berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan semuanya.
Bapa kami di surga, kami juga berdoa, menyerahkan juga untuk acara pelantikan siapa ada di tempat ini. Terima kasih sekian bulan mereka sudah ditolong Tuhan dalam masa pendidikan mereka. Dan hari Senin 14 Desember akan pelantikan sebagai perwira AD. Tuhan tolong berkati supaya semua berlangsung dengan baik dalam berkat Tuhan, dan mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Karena Tuhan sudah berkati menolong mereka dalam masa pendidikan di sini. Kami juga berdoa untuk persiapan penggantian komandan siapa ada di sini. Biarlah Tuhan tolong semua akan berlangsung dengan baik. Berkat Allah boleh menjadi bagian baik komandan siapa yang pindah ke Kodam Cendrawasih. Demikian juga penggantinya. Berkat Allah masing-masing boleh menjadi bagian para komandan ini sehingga boleh menjadi berkat dalam tempat kepemimpinan mereka masing-masing nantinya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga untuk pemerintah bangsa negara kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Kuatkan akan para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah diberkati Tuhan. Sehingga oleh hikmat Tuhan, mereka boleh mampu menjalankan program di tengah-tengah masa pandemi. Dan terus akan berjalan dengan baik walaupun Tuhan begitu beratnya tantangan yang dihadapi. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa negara kami sedang menolong memberkati kami. Dan pada waktunya Tuhan, COVID-19 akan diselesaikan enyah dari bumi Indonesia dan dunia ini. Berkati Tuhan, aparat keamanan juga yang berjaga-jaga, menjaga keamanan, mengatur masyarakat. Berkati Tuhan TNI Polri, biarlah berikan kekuatan ekstra untuk mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengamankan negara, dalam mengatur masyarakat, sehingga tetap boleh tertib bersama-sama untuk mengatasi pandemi COVID ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Secara khusus kami berdoa untuk para dokter perawat yang harus berada di depan dalam menolong, menangani pasien-pasien di rumah sakit maupun di puskesmas. Biarlah Tuhan berikan kekuatan ekstra, imun yang kuat buat mereka, sehingga mampu menolong para pasien terutama yang terpapar COVID. Agar supaya oleh pertolongan Tuhan, hamba mau para dokter perawat pada tenaga medis lainnya dikuatkan Tuhan dan bisa menolong banyak orang pasien tersembuhkan oleh pertolongan Tuhan lewat saudara-saudara kami ini, dokter perawat dan para medis lainnya. Terima kasih banyak Bapak di surga, kau melayani syafaat kami. Sebentar kami akan terpisah satu dengan yang lain. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan oleh pertolongan Tuhan, kami bisa menjalani lagi hari-hari ke depan, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah syafaat kami angkat kepadamu. Dalam satu nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara dengarkanlah petunjuk hidup baru. Terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, pergilah, dahulukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab rancangannya yang akan selalu kita nantikan dan alami. Bersukacitalah dalam merayakan kelahiran Sang Mesias abadi. Haleluya, Mesias Raja Damai. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak. Saudara, sampai sekian ibadah kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati